Halo teman-teman, maaf ya rekaman sebelumnya tuh sempat hilang. Nih aku akan coba itu ya, present ulang. Jadi teman-teman, selamat ya. Bagi yang sudah masuk ke minggu ketiga. Kalian semua keren banget ya, udah bisa masuk sampai week 3 bertahan sampai selama ini. Dan aku pengen menggunakan waktu ini untuk biar kita bisa refleks kira-kira kita tuh udah sejauh apa sih. Aku ingat banget loh, kalian tuh pas awal-awal masuk ke project sprint itu tuh kayak gini semua. Awalnya tuh kalian tuh nggak tahu, bukan back end, nggak pernah megang golang, nggak ada motivasi buat belajar, nggak ada tahu menau bagaimana tuh back end performa yang orang-orang bilang tuh gimana, yang high throughput, yang nggak kayak PHP gitu kan. Docker tuh kayak gimana sih, tahu guide-guide-nya doang tapi nggak tahu praktek. Gimana sih kerja dalam teamwork, nggak tahu gitu kan. Portofolio saya juga baru lulus bootcamp, cuma baru satu final project gitu. Nah, bayangkan tuh awal-awal tuh kalian kayak gitu semua. Tetapi coba lihat sekarang tuh kalian kayak gimana. Sekarang, kalian udah jauh-jauh banget lebih keren. Dari week 1 nilai cek K6 kalian dari awal tuh anjlok semua. Semuanya kebanyakan di bawah 90. Sekarang hampir semuanya udah di atas 95%, itu keren banget. Terus kalian juga udah tahu golang tuh kayak gimana. Kalian awalnya nggak ngerti golang tuh apa kan, ya cuma dengar-dengar doang kan, nggak pernah praktek doang kan, nggak pernah nyoba kan. Sekarang udah tahu bikinnya kayak gimana, apa golang kayak gimana, bikin backendnya kayak gimana, dan validasi request tuh kayak gimana gitu di backend. Dan juga kalian juga mengenal lebih dalam soal database, paham paham indeks dan manfaat nyata. Jadi bukan kayak teorika kalian bilang, oh ya kalau mau cepet pasang indeks saja. Enggak. Kalian benar-benar tahu membedakan mana backend yang pakai indeks, mana yang tidak, kecepatannya seperti apa perbedaannya, itu kalian pahami betul-betul di sini. Itu keren banget. Bener-bener ketiplek depan mata kalian tuh kelihatan improvementnya. Terus juga kalian juga tahu tips and trick untuk improve performa backend kalian kayak gimana. Kalian bisa ke teamwork, itu juga penting loh ya. Kalian bekerja dalam tim ya selama ngerjain ini. Habis itu kalian juga bisa deploy ke Docker Hub. Kebanyakan tuh tutorial ya paling apa sih Docker. Docker itu doang. Docker apa sih namanya? Docker build, Docker run. Udah gitu doang. Ya, tapi kalian bisa Docker apa deploy sampai ke Docker dalam seminggu doang, dalam seminggu. Keren banget. Dan juga kalian juga punya portfolio yang berharga, bukan hanya final project tetapi juga how to improve my back end performance. Itu tuh yang dicari orang-orang, yang dicari bisnis-bisnis selama ini gitu kan. Dan masih banyak lagi improvement yang kalian sudah lakukan di project sprint sekarang ya. Dan yang paling penting, kalian tahu nih semua ini nih semua hal ini kalian sudah tahu semuanya. Mau tahu ya dalam waktu berapa? Hanya dalam waktu 2 minggu saja bro. 2 minggu ya. Kalian dapat tutorial ini, kalian sebulan ngikutin tutorial nggak kelar, nggak akan paham, nggak tahu indeks. Mungkin kalian mungkin nggak tahu manfaatnya kayak gimana, validasi request yang benar kayak gimana. Ikut aja guide terus-terusan, nggak akan paham. Di sini cuma 2 minggu langsung paham. Kebanyakan nyontek sih, tapi itulah bagian dari learningnya gitu. Kurang gokil apa coba kalian tuh, dalam waktu 2 minggu kalian bisa melakukan semua hal ini gitu. Itu sangat keren banget. Nah, dan oleh karena itu ya, kita akan mulai di week ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk challenge berikutnya? Oke, jadi di challenge berikutnya kita akan mengerjakan backend yang nama Halo Suster. Nah, di Halo Suster ini ada beberapa rute ya, kalau nggak salah hitungannya 13. Nah, di sini aku jelaskan dulu flow-nya, aplikasinya seperti apa. Jadi Halo Suster itu adalah aplikasi kayak semacam manajemen manajemen user plus uh, itu apa sih, manajemen user plus sama manajemen patient record, apa record rekam medis dari pasien. Jadi kita mulai dulu dari sudut pandang IT ya. Jadi kalian lihat di sini ada IT. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada NIP. Nah, jadi dia loginnya itu untuk melakukan register. Ini untuk user IT ya. Jadi ada tipe-tipe user, ada IT, ada perawat gitu. Nah, ini pertama adalah third digit. First third digitnya ini, habis itu ada fourth,
ada fifth, dan di sini ada rule-rule-nya untuk masing-masing. Jadi nggak bisa semena-mena kita bikin nomornya acak, nggak, ada rules-nya yang harus dipatuhi dari setiap ini, dari setiap rule. Ada name dan password, dan ketika udah register dapat akses token. Dan ingat ya, ini role-nya untuk yang user IT. Nah, terus di sini ada login-nya juga ya, sama seperti register, tetapi juga di sini yang unik ada nurse. Tapi teman-teman akan bingung loh, kenapa nih ada nurse tapi tidak ada loginnya gitu kan? Di mana login registernya, maaf, kenapa nggak ada registernya? Nah, registernya di sini teman-teman. Jadi untuk menambahkan register, yang harus melakukan registrasi sinersnya harus dari IT staff. Jadi rute-rute di bawah sini hanya boleh diituin sama IT staff doang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini bisa register nurse ya, dan juga udah successful register. Dan teman-teman lihat di sini ada error, conflict NIP exist. Nah, jadi NIP itu kagak boleh sama di semua user. Jadi kayak admin IT nggak boleh punya NIP yang sama dengan nurse, nggak boleh. Harus sama, harus sama lagi. Harus bukan harus sama ya. Maksudnya harus nggak boleh sama, harus berbeda gitu loh. Oke. Nah, terus bisa admin IT juga bisa mengambil user dari NIP-nya, dari user ID-nya, dari namanya, role-nya. Role-nya juga ditentukan dari awalan NIP-nya gitu. Nah, terus bisa ngedit juga, dan yang diedit untuk sekarang hanya nurse. Jadi bisa ngedit user, tapi harus dipastikan dulu yang diedit itu harus nurse, dan dia return error kalau yang diedit itu bukan nurse gitu loh. Nah, terus waktu pas edit itu juga nggak boleh dia ngedit ke NIP yang udah ada sebelumnya di database, kagak boleh. Harus di NIP yang belum terdaftar begitu. Oke. Next, kalau gitu kita lihat bisa delete juga. Teman-teman bisa lihat di sini bisa delete ya. Dan juga nah, ini kan udah register ya, tapi register kan di sini teman-teman lihat tidak ada passwordnya. Oh ya, BTW ada identity card scan image yang nanti akan ku jelaskan nanti. Nah, cuma di sini kita balik lagi nggak ada passwordnya. Nah, passwordnya di mana? Nah, passwordnya di sini. Jadi admin IT staff ini akan memberikan akses ke nurse ya, dan dengan memasukkan passwordnya gitu loh. Jadi untuk register tuh nggak tiba-tiba langsung masukin password, nggak, dia nambahin nurse-nya aja. Terus kalau mau nurse-nya bisa akses, nah itu baru dibubuhi password. Nah, habis itu ketika udah dibubuhi password, baru si nurse-nya bisa melakukan login. Oke, next. Nah, di sini di rute manage medical record, di sini yang bisa yang ngehit ini tuh bisa nurse, bisa IT staff. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada identity number, ini harus 16 digit ya. Ada phone number, name, birth date, gender, dan identity card, sama seperti waktu pas ini nurse-nya register, ada identity card. Nah, identity card ini juga akan kujelaskan nanti ya. Yang jelas adalah nggak boleh ada identity number yang sama. Jadi kayak masa ada pasien dengan nomor KTP yang sudah terregistrasi sebelumnya, itu nggak boleh. Oke. Nah, terus ketika udah ada get medical patient, di sini bisa get berdasarkan identity number, nama, phone number, dan created app. Oke. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini waktu pas udah nambahin si patient, baru patientnya identity number si patientnya itu bisa digunakan untuk menambahin medical record. Nah, di sini ada identity number, ada symptoms, dan ada medication. Ini min dan max length-nya memang cukup panjang. Dan di sini juga harus divalidasi apakah identity number-nya exist atau tidak. Nah, di sini juga ada get-nya juga. Nah, get-nya agak unik ya teman-teman. Di sini ada identity detail, identity number, is created by-nya dari siapa, NIP-nya siapa, ada limit dan offset, dan value-nya seperti ini. Jadi output-nya identity detail itu di-join sama pasien lah. Habis itu yang ngebuat juga harus direkam siapa sih gitu yang merekamnya begitu. Nah, dan di sini yang terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah sini itu udah ada ini ya, upload image ya. Jadi kalian nanti
Kalau lihat di medical patient, habis itu ngelihat di sini, itu teman-teman melihat ada identity card scan image ya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah nanti aku akan melakukan upload. Nah, kalian harus menyediakan rute upload ya dengan tipe data multi platform data, habis itu key dengan value-nya. Nah, baru bisa ngupload data. Nah, nguploadnya kayak gimana nih? Apakah nguploadnya ke server? Oh, tidak. Nah, nguploadnya tuh di S3, teman-teman. Nah, dari S3 itu nanti kredensialnya ada di sini, teman-teman. Nah, mungkin di YouTube gak kelihatan ya, sengaja memang biar untuk keamanan aja. Cuma nanti ketika kalian ngakses ini di Notion yang sudah aku kasih di grup, itu kalian sudah seharusnya dapat ini apa sih namanya value-value dari ini. Dan ingat, ini tidak boleh di-commit ya teman-teman, value-nya tidak boleh di-commit ke public repository, nanti bocor gitu. Oke. Nah, sama requirement-nya sama, masih menggunakan Linux, Golang, Postgres, ORM, no external caching. Tapi yang perbedaannya adalah bagian sini. Teman-teman harus menggunakan CI/CD system. Boleh pakai GitHub, boleh pakai GitLab. Untuk pertama, CI/CD-nya harus nge-build, habis itu nge-push ke AWS ECR. Nah, AWS ECR ini nanti akunnya akan aku kasih di hari Rabu, di hari Rabu. Dan dia harus jalan di setiap commit yang terjadi di branch main atau master. Gitu. Nah, terus ketika folder structure bebas mau pakai apa aja, web framework juga bebas mau pakai apa aja. Spek database masih sama, cuma yang berbedakan adalah spek, bukan EC2 ya. Sebenarnya kita menggunakan itu server dengan spek ECS di Fargate 2 vCPU dan 4 GB of RAM. Jadi gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan mungkin T3A medium seperti yang sebelumnya ya. Kita fokus hanya menggunakan Fargate-nya aja. Jadi, tapi gimana caranya nanti kita melihat aplikasi kita tuh deploy. Nah, nanti ECR-nya ini akan aku setup biar nanti setiap kalian nge-push ke ECR itu tuh nanti akan aku ambil repositorinya ya. Seperti halnya di week sebelumnya kalian nge-push ke Docker Hub. Nah, kali ini kalian itu kalian push ke ECR. Nanti kredensialnya akan aku kasih biar kalian bisa ngupload ke sini. Gitu. Nanti ketika kalian sudah bisa ngupload, nanti kalian silahkan nanti dari uploadan kalian akan aku ambil dan akan aku jalankan di ECS Fargate secara otomatis. Gitu, teman-teman. Oke, ini untuk guide migration-nya juga ya. Jangan lupa kita migration-nya masih manual sama seperti week sebelumnya. Nah, udah kayaknya itu aja sih. Kayaknya udah itu semua. Dan good luck untuk Good luck untuk week 3 ini ya. Semoga berhasil.